Inputan daripada rangkaian subwoofer itu mengambil di bagian IC balan input masing-masing di channel 1 dan channel 2 ya, punya penggabungan antara channel 1 dan channel 2 ya teman. Apabila menggunakan AUX yang ada tulisan efek di efek bawaan efek internal ini, matikan saja fitur-fiturnya ya. Kalau ikut AUX seperti ini penolakan maupun pengiriman ke subwoofer saja ya, tujuannya dipisahkan di AUX ya. Otomatis suara vokal tidak dikirim ke subwoofer ya. Oke, ketemu kembali di channel Mugla Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali ya. Oke, di sini akan saya menerangkan dasar-dasar bagian-bagian atau bagian dalam equalizer DBX 215 sub ya. Ini yang saya pakai, yang ada di depan saya ini equalizer yang versi makro yang harganya sekitar 600 ribuan lebih sedikit ya, di online shop atau di toko oren ya. Komponen bagian dalamnya versi komponen makro ya. Oke, saya jelaskan bagian-bagian detail sebelah luar maupun dalam ya, meskipun tidak saya bongkar ya secara detail bagian rangkaian preamp maupun subwoofer, bagian input output dan lain sebagainya ya. Oke, ini yang saya bunyikan saat ini. Saya menggunakan buat 2W ya, channel 1 buat subwoofer, channel 2 buat full ring ya, seperti video sebelumnya ya. Ini settingan untuk subwoofer, middle-nya saya cut, dan ini settingan untuk full ring, low cut-nya saya tekan, dan di grafiknya ada yang saya tekan seperti ini, dan juga high-nya ada yang saya posting ya. Sub dan top bisa digunakan kalau di rumah 18 in atau 15 in untuk subwoofer, topnya bisa 10 in plus tweeter atau 12 in plus tweeter ya. Oke, saya tidak menggunakan yang ada di bagian belakang ya, saya jelaskan di subwoofernya dulu ya. Ini bagian subwoofer ya, bisa dilihat ya. Subwoofer ada fitur gain sama frekuensi saja ya. Gain sama frekuensi hanya 2 knob ya di sini ya. Itu rangkaian subwoofer itu, inputan daripada rangkaian subwoofer itu mengambil di bagian IC balan input masing-masing di channel 1 dan channel 2 ya. Artinya seperti ini ya, saya jelaskan ya. Ini tangan saya yang sebelah kiri ini mengambil input di rangkaian channel 1 ada R10K, dan sebelah kanan ini ada R10K bagian input balan channel 2 preamp balan output, digabung menjadi satu seperti ini ya, menuju subwoofer ya. Jadi keduanya menuju subwoofer ada R10K ya. Jadi otomatis input daripada subwoofer tidak mengikuti grafik ini ya, artinya bekerja secara sendiri-sendiri ya. Ibaratnya 3 channel ya, inputnya cuma channel 1 equalizer ini dan channel 2 sendiri-sendiri, cuma subwoofer inputnya penggabungan antara channel 1 dan channel 2 ya. Seperti itu, bisa dijadikan 3 channel output, 3 channel output sub low mid ya, kurang lebih seperti itu ya. Untuk penggunaan seperti itu saya sarankan buat teman-teman dibuat miniaturan atau rumahan saja ya. Oke, di sini bisa dilihat ini subwoofer, lokatnya tidak saya tekan, ringnya saya tekan agar mendapatkan hasil pempostingan atau pengekatan lebih banyak ya, daripada lampu ini mati ya. Lebih baik ditekan seperti ini ya. Ini subwoofer, lokatnya tidak saya tekan, dan ini buat full ring, lokatnya saya tekan.
tombol ringnya saya tekan, lampunya menyala. Bagian low dan sub ini di grafiknya saya tekan, dan naiknya saya posting ini buat top ya. Apabila teman-teman nanti ingin membuat sendiri-sendiri, bisa dibuat sub mid X dengan menggunakan belakang, fitur di belakangnya sana bisa ya, atau bisa dibuat channel 1 untuk sub dari ini top seperti di video sebelumnya sudah saya videokan. Cuma di sini saya ikutkan AUX ya. Di video ini saya ikutkan AUX ya. Ini ikut AUX dan ini ikut output master R ya. Bisa dilihat saya memakai mixer ini. Oke. Ikut AUX di mixer ini ya. Di mixer ini AUX-nya post fader. Jadi pengambilan AUX-nya mengambil di fader maupun knob level ini ya. Kalau kita kecilkan, AUX-nya kita besarkan nggak bunyi karena post ya. Karena ini AUX bawaan daripada efek internal mixer Yamaha ini ya. Saya sarankan teman-teman apabila menggunakan AUX yang ada tulisan efek di efek bawaan efek internal ini, matikan saja fitur-fiturnya ya, atau kalau ada mute silakan di mute, kalau ada fader di masternya silakan dimatikan dulu supaya efeknya tidak keluar ya di mixer internal ini ya, karena AUX efek per channelnya digunakan untuk AUX subwoofer ya. Oke, ini sudah bunyi ya. Ini subnya saya kecilkan, ini yang bunyi topnya saja ya, bisa didengar. Dan ini untuk subwoofer ya, subwoofer di channel 1 ini ya. Dan ini untuk topnya ikut di channel 2 ini ya. Saya besarkan subwoofernya. Oke, ini sudah bunyi ya subwoofer ya. Saya matikan. Ini subwoofernya mati ya. Subwoofernya mati ya ini ya. Saya besarkan lagi. Oke, pasti terdengar kalau teman-teman memakai headset ya. Saya jelaskan untuk routingan seperti di video yang jelas kali ini tentang memakai AUX saya jelaskan sedikit ya di mixer ya. Tidak, kita menyimpang sedikit, tidak membahas crossover ya. Artinya itu kalau ikut AUX seperti ini penolakan maupun pengiriman ke subwoofer saja ya, tujuannya dipisahkan di AUX ya. Misalnya channel 1, channel 2 buat vokal, ini kendang, ini keyboard ya. Oke, mic 1 apabila ada acara elektron di live, mic 1, mic 2 kendang, dub atau keyboard ya. Otomatis suara vokal tidak dikirim ke subwoofer ya, sehingga suara vokal tidak berbunyi di subwoofer AUX, karena AUX di perchannelnya di vokal mic 1 mic 2 ini di mentok kecil seperti ini ya. Oke, dan di channel kendang karena butuh subwoofer sedikit atau membutuhkan subwoofer lah, kita buka seperti ini ya. Juga keyboard membutuhkan subwoofer kalau elektron plus ya, beda dengan orkes ya. Kita buka AUX-nya seperti ini ya. Oke, jadi ini kita buka buat keyboard, kita buka buat kendang karena membutuhkan sub, juga top di fader ini, knob ini, juga keyboard sama kendang butuh. Mic 1 mic 2 tidak membutuhkan subwoofer, kita kecilkan AUX-nya ya. Kesimpulannya yang dikirim ke subwoofer cuma kendang sama keyboard ya. Apabila saya mengikuti acuan panduan di video ini ya, sekedar contoh kecil buat berbagi saja ya, sehingga yang dikirim ke subwoofer itu kendang sama keyboard saja seperti itu ya. Kebetulan saya menggunakan contoh mixer yang sangat sederhana dengan alat yang sangat sederhana, mudah sangat dipahami ya, dengan mudah ya apa yang saya contohkan di sini ya. Sehingga AUX tadi dikirim ke channel 1 ini, AUX tadi, dan
top atau full ringnya dikirim ke channel 2 ini, jadi terpisah ya, dua output ya, top sama full ring ya. Oke, ini menggunakan power sebanyak 1 biji 2 channel ya. Oke, jadi bagian-bagian input subwoofer tadi kesimpulannya mengambil di tiap-tiap balan output IC preamp-nya di sini ya, di channel 1 dan channel 2 ya. Oke, saya jelaskan di sini ya. Untuk equalizer ini inputnya sudah menggunakan fitur input balannya. Cuma satu ada minusnya ya, di outputnya nampaknya tidak balan teman-teman. Ini menurut saya pribadi ya, belum tahu ya, karena saya cek tadi tidak bunyi pin nomor 3 ya. Ditunggulah di video session berikutnya, nanti saya bongkar, pasti nanti saya bongkar bagian dalamnya, bagian-bagian daripada rangkaian subwoofer, preamp, grafik maupun bagian gini nih ya. Nanti ini pasti saya modifnya agar gayanya multi total supaya memudahkan kita dalam penyetingan ya. Kalau gini kan masih bunyi ya, tidak bisa multi total ya. Oke, sekali lagi saya ulangi, untuk teman-teman yang menginginkan equalizer DBX 215 sub ini yang versi makro, saya cantumkan di link bawah sini ya, silahkan diklik untuk pembeliannya ya. Mungkin ada promo di 2.2, biasanya Shopee seperti itu ya. Oke, teman-teman, saya sarankan menggunakan equalizer ini, 1 buat rumahan saja, 2 buat miniaturan atau emperan, pokoknya rumahan, 3 bisa dibuat untuk monitor panggung ya. Lebih simpel ya, karena sangat tipis, kecil, bisa kanan kiri sudah bisa LR, tidak atas bawah seperti equalizer yang besar ya. Bisa efisien sekali ya, bisa digunakan untuk subwoofer dan top seperti di video ini ya. Sangat praktis, kecil, efisien ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ditunggu saja, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan equalizer channel 1 nanti saya gunakan untuk subwoofer untuk mendorong rangkaian crossover yang ada di belakang ya. Oke, nanti di video selanjutnya grafiknya saya gunakan mendorong rangkaian subwoofer tanpa membongkar ya, tanpa membongkar atau memodif equalizer 215 sub ini, subwoofernya ikut grafik ya. Ditunggu video sebelumnya, selanjutnya ya, ditunggu saja, pasti akan nanti saya upload ya. Nantinya ini buat subwoofer, ini top, tapi rangkaian channel 1 subwoofer ikut rangkaian fitur yang ada di belakang ya. Jadi secara seri bisa ikut grafik ya. Ditunggu saja untuk videonya ya teman-teman ya. Sementara ini di video ini saya contohkan AUX ikut sub di mixer ya. Tujuannya seperti itu tadi ya, untuk memisahkan instrumen apa saja yang layak atau yang dikirim ke subwoofer seperti gendang dan keyboard tadi yang dikirim subwoofer, vokalnya tidak dengan membatasi pintu yang dinampakkan gain ya. Apa-apa yang dimasukkan ke AUX dikirim ke subwoofer, apa dan yang tidak dikirim ke subwoofer ya lewat pintu yang bernama AUX tadi ya. Karena tujuan subwoofer sendiri ikut AUX seperti itu ya, untuk membatasi apa yang layak masuk ke fitur subwoofer dan tidak ya. Oke, coba tak dulu sehingga lampu nyala seperti ini ya.
Oke, mungkin seperti itu dulu untuk di kesempatan kali ini. Mungkin bisa bermanfaat meskipun tidak banyak buat teman-teman yang menggunakan equalizer ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Saya ucapkan selamat siang dan sampai ketemu kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.